Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita akan membahas calon saham multi-bagger masa depan, yaitu saham dengan kode emiten TPMA. Oke guys, langsung aja kita akan cek rekam jejak saham ini, GCG-nya bagus apa tidak, dan bagaimana manajemennya mengurus perusahaan ini melalui laporan keuangan sejak dari tahun 2013. Oke, jika kita lihat pendapatan dari tahun 2013, di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan yang mereka hasilkan turun naik ya dari tahun ke tahunnya. Bisa dibilang pendapatannya tidak continuous growth ya. Dan hal ini bisa mempengaruhi keyakinan sentimen pasar pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Kalau kita lihat pendapatan terendahnya ada pada tahun 2016 sebesar 447 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 mereka berhasil mencatatkan laba pendapatan terbesar sepanjang perjalanan pendapatan mereka sejak tahun 2013, yaitu sebesar 979 miliar, naik 120% jika dibandingkan pendapatan pada tahun 2016. Ini sangat bagus ya, karena hal ini menunjukkan keberhasilan manajemen dalam strategi mengelola perusahaan, sehingga bisa menghasilkan kinerja terbaik dan terus bertumbuh sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bahkan hingga sampai saat ini di Q3 tahun 2023. Sedangkan untuk laba kotornya, jika kita lihat sejak tahun 2013, perusahaan tidak pernah mengalami margin laba kotor negatif. Itu artinya, sejak tahun 2013, keuangan perusahaan ini sehat. Dan untuk laba bersihnya, perusahaan tetap mencatatkan keuntungan dari bisnis yang dijalani, sehingga bisa berbagi keuntungan dengan para investor melalui pembagian dividen. Walaupun laba bersih yang didapat perusahaan mengalami turun naik sejak tahun 2013, pada tahun 2022, emiten mengalami lonjakan laba yang sangat besar, naik 292% dari perolehan tahun sebelumnya. Dan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk para pemilik sahamnya. Pada bagian aset, jika kita lihat aset TPMA terus mengalami pertumbuhan. Dari tahun 2013 sebesar 1,57 triliun menjadi 1,76 triliun pada kuartal 3 tahun 2023 ini. Peningkatan aset ini menggambarkan pertumbuhan perusahaan yang sangat baik. Dan peningkatan nilai aset yang terus meningkat ini juga akan menjadi respon positif dari para investor sehingga bisa meningkatkan harga saham. Sedangkan untuk ekuitas TPMA juga mengalami pertumbuhan sejak tahun 2013 yang saat itu sebesar 646 miliar, sekarang pada Q3 tahun 2023 ini menjadi 1,41 triliun. Itu artinya modal TPMA semakin lama semakin besar dan itu baik bagi perusahaan untuk pengembangan bisnisnya. Selain itu, ekuitas yang terus bertumbuh yang diikuti laba yang juga terus bertumbuh akan meningkatkan harga saham. Sedangkan pada bagian liabilitas, beban hutang yang dimiliki TPMA sejak tahun 2013 lebih kecil daripada ekuitasnya. Bahkan sampai kuartal 3 tahun 2023 ini, liabilitasnya jauh lebih kecil daripada ekuitasnya. Itu artinya pengelolaan keuangan yang dilakukan manajemennya sangat efektif. Dengan semakin kecilnya nilai beban perusahaan, maka akan membuat semakin besar nilai laba. Dengan begitu akan membuat nilai ekuitasnya pun terus bertambah. Kondisi seperti ini akan sangat menguntungkan bagi para investor karena jika labanya besar, potensi dividennya pun juga akan besar. Oke guys, sekarang kita akan lihat semenarik apa harga sahamnya saat ini, apakah sedang mahal atau murah atau di harga wajarnya. Jadi di depan kita sudah bahas ya, kalau laba bersih saham ini turun naik sejak dari tahun 2013. Tapi untuk laba periode berjalan tahun ini dan tahun 2022 kemarin, lonjakan laba bersihnya sangat tinggi sekali ya. Secara year on year, tahun 2022 laba bersihnya naik 290% dari tahun sebelumnya 2021. Sedangkan untuk tahun 2023 ini, kinerja emiten masih menunjukkan pertumbuhan laba bersih di setiap kuartalnya hingga sampai kuartal 3 tahun ini. Itu artinya besar kemungkinan laba bersih yang dihasilkan TPMA pada tutup buku tahun 2023 masih lebih besar daripada laba bersih tahun buku 2022 kemarin. Dengan demikian, peningkatan laba ini bisa mengefek pada harga sahamnya, sekaligus bisa berpotensi menghasilkan dividen yield yang juga lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menilai harganya saat ini, apakah sedang murah atau mahal, sebaiknya kita cek terlebih dahulu besaran potensi dividen yang akan kita dapatkan jika kita membeli di harga saat ini.
Oke, jadi proyeksi EPS sampai kuartal 4 tahun 2023 ini berada pada nilai laba bersih 103 per lembar. Jika EPS 103 ini tercapai dan emiten membagikan DPR atau payout ratio sama seperti tahun 2022 kemarin yaitu 70%, maka dividen yield yang akan kita dapatkan sebesar 10,7%. Tapi jika pihak emiten membagikan DPR hanya 57% sama seperti tahun 2021, maka di harga saat ini potensi dividen yang akan kita dapatkan sebesar 8,6%. Masih gede guys. Itu kalau kita menilai harga sahamnya melalui potensi dividen, maka di harga saat ini sangat menarik karena potensi dividen yang akan kita dapatkan cukup besar. Sedangkan jika kita melihat harganya saat ini melalui valuasinya, maka valuasi saat ini berada pada rasio per 6,5 kali dan PBP 1,2 kali. Ini menunjukkan valuasi PBP pada nilai yang tidak murah atau cukup mahal jika dibandingkan dengan valuasi rata-rata dalam periode 5 atau bahkan 10 tahun berjalan. Tapi saya rasa untuk prospek masa depan tergolong cerah karena emiten ini kan perusahaan perkapalan yang bergerak di bidang pengangkutan barang komoditas ke antar pulau domestik dan luar negeri. Contoh barang komoditasnya seperti batu bara, kepingan kayu, perangkat rotary kinspon, ada juga biji nikel yang kita tahu Indonesia untuk saat ini penghasil nikel nomor 1 di dunia. Artinya produk yang diangkut memang dibutuhkan dan dalam waktu yang cukup lama. Ditambah menurut saya bisnis pengiriman produk ke antar pulau ini nggak ada matinya karena mengingat Indonesia sendiri adalah negeri kepulauan. Dan sepertinya pihak emiten sendiri yakin dengan prospek masa depan bisnis yang mereka jalani. Ini mereka buktikan dengan terus gencar menambah kapal untuk peningkatan volume daya angkut bagi perseroan. Oke guys, jadi kesimpulannya saham ini bagus. Tidak ada masalah dengan hukum karena biasanya perusahaan kapal ada aja kasusnya seperti kasus gagal bayar hutang, penyelundupan minyak, dan lain-lain. Tapi emiten ini nggak ada masalah, sahamnya bagus, hutangnya kecil, ekuitasnya terus bertumbuh, GCG-nya bagus, dan sejak tahun 2017 mereka rutin bagi dividen. Sedangkan untuk harga menurut saya jika dilihat dari potensi dividen, harga saat ini masih oke. Tapi jika dilihat dari valuasi, maka harga saat ini cenderung sedikit mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena laba besar yang mereka hasilkan pada tahun 2022 dan 2023 ini kan juga karena ada faktor booming batubara. Artinya bisa saja laba mereka menurun jika booming batubaranya sudah usai. Tapi kemungkinan besar pendapatan mereka pada masa depan masih sangat baik mengingat emiten ini terus ekspansi dan yang paling penting jika kita lihat dalam periode 10 tahun berjalan walaupun laba mereka turun naik tapi ekuitas tetap terus bertumbuh. Artinya saham ini minim risiko ya dan potensi keuntungnya cukup besar. Menurut saya best price-nya di harga 450 ya jika dilihat nanti ke depannya laba mereka menurun. Baru mahal kalau harganya menyentuh di harga 1000 per lembar. Oke guys, itu saja analisa dari saya. Video ini saya buat bukan untuk ajakan menjual atau membeli saham ini ya. Jadi jika kalian tertarik dengan saham ini, pelajarilah lebih dalam lagi. Jangan cuma hanya mendengar dari video ini. Oke, video ini saya bagikan supaya kamu mendapat ide atau inspirasi untuk kamu bisa pelajari lebih dalam lagi. Oke, thank you guys.